Zakriba Dan para penonton semuanya, di sini kita kembali lagi dalam podcast eksklusif Jurnalistics Manja. And I'm here as the presenter of this today occasion of podcast, Tafia Zakriba Hidayat and Alani Sanus Fayaza. dan bersama bintang tamu yang paling keren di Semanja, salah satu tokoh yang mungkin teman-teman juga tahu. Anak-anak pramuka of course sudah tahu siapa sih bintang tamu kita pada kali ini. Boleh dong kita kenalan dulu bagi yang belum tahu. Dengan siapa? Nama saya Imam Fauzi, tapi biasa dipanggilnya Kang Uji. Kang Uji. Oh, Oke. oke. Biar lebih akrab sedikit, bolehnya manggil apa ya kira-kira? Kang aja. Kang, baik. Kang. Oke, Kang Uji. Berhubung kita di sini tuh mau mewawancarai atau mengetahui sih kemarin itu ada sebuah event besar yang Ya. diselenggarakan oleh Pramuka SMA Negeri 1 Anjatan ya. Dan sepengetahuan aku nama eventnya itu Giat Bareng Kibas Nyimas ya? Yes. Baik. Untuk event itu sendiri katanya tuh sudah diselenggarakan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin udah lama ya untuk kurun waktunya ya. Kalau boleh tahu sendiri ya, untuk GBK ini nih ada nggak sih sejarah terbentuknya event ini gitu kayak sebelumnya kan mungkin kayak ada Jalakmas, Oh, iya. GBK karena aku dulu pernah ikut juga sih GBK Iya. dan Jalakmas. Iya Tahun dong. berapa tuh? Tahun berapa? Aku pas lagi kelas 5 itu di Jalakmas SD sebenarnya berarti ya ya? betul SD itu ikut lomba wawasan Nusantara GBK pas SMP-nya. Nah untuk lebih memperdalam informasi ya buat teman-teman sivitas juga ya kayak GBK tuh gimana ya sejarah terbentuknya? Kalau GBK sendiri itu emang tadinya itu dibuat hanya untuk selingan aja gitu. Oh gitu. Selingan antara Jalakmas ke Jalakmas. Oh I Jadi see. itu tuh sebenarnya kegiatan apa ya? Mengisi kekosongan. Jadi itu dikelola oleh Ambalan. Oh Jadi baik. di Pramuka itu ada kepengurusan, Hmm? ada gugus depan sama Ambalan. Nah, kalau gugus depan itu biasanya anggotanya itu dari pembina-pembina. Misalnya kayak saya, kayak Ibu Fadila, Ibu Om dulu makan. Terus ada pembantu pembina yang lainnya, termasuk I see. kepala sekolah, Pak Kasek juga itu masuknya ke gugus depan. Gugus depan ya? Baik. Nah, Jalakmas itu produknya gugus depan. Oh jadi ada pembeda gitu ya? Pembeda Oh, baik. awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kita coba tarik ke belakang, Jalakmas ya, berarti kan Jalakmas nih. Jalakmas tuh sejak tahun 2012. Oh lama banget ya berarti ya? Iya. Oke. 2012 awal di bulan Januari pertama. Iya benar. Di tanggal 3 Januari itu pertamanya, terus kita laksanakan setiap tahun. Jadi 2012, terus 2013, Iya. 14, 15. Oh itu event tahunan ya? Setiap tahunan. Oh oke oke. Dan itu temanya beda-beda. Oh ya. Terus mata lombanya juga beda-beda. Dan kita itu menjadi mata lomba terbanyak se-event sekelasnya kita lah gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu ada berapa mata lomba tuh? Biar kalau kita ini, seingat saya, kalau yang pertama itu cuma hacking doang. Oh, hiking. Oh, Terus itunya juga teori-teori doang sih. Teori. Kayak ya pertanyaan-pertanyaan doang sih, bisa kayak Semacam sandi gitu ya? enggak, pertanyaan umum. oh kayak kuis gitu Iya, ya? kuis Iya. gitu. Jumlahnya ada yang 10, ada yang 5, tapi keliling. Rutenya lumayan panjang banget. Panjang ya. Sekitar 15 kilo lah. Berarti untuk sejarah nih ternyata ada pembeda juga ya. Maksudnya kayak kira Jalakmas dengan GBK tuh dikelola dengan maksudnya kayak lembaga yang sama gitu. Oke kayak Gudep tadi ya gugus depan Iya, dengan gugus Ambalan. depan, Ternyata ada Ambalan. pembedanya ya. Oke, untuk membentuk suatu event, apalagi event GBK ini salah satu event terbesar yang ada di wilayah 9 ya, karena cakupannya adalah lomba untuk ekstrakurikuler pramuka Pramuka, nih. iya. Ada dong yang namanya event besar tuh mengalami yang namanya kendala gitu loh. Banyak lah. Kayak mungkin keterbatasan dana atau Wah, iya, benar. gimana tuh? Boleh diceritain Ya, kalau kita sharing. kalau yang kemarin juga ngeri-ngeri sedep sih. Gimana tuh? Ya, dibayangin aja kita udah deal dengan sama sponsor itu kan. Iya. Sama sponsor, salah satu sponsor gitu. Tapi ternyata membatalkan. Oh, bisa Gede gitu loh ya? nilainya. Itu Hamin berapa tuh? Hamin 7. Aduh sayang banget. Hamin 7, Hamin 8 lah, Hamin 10 sorry. Oke. Hamin 10 lah kesini. Kita kan udah prepare kan, udah beli kayak logistik, kayak misalkan Iya. kayak tanda pesertanya, terus juga cenderamata, semuanya udah kayak ID card, lanyard dan sebagainya, kayak scrap kayak gini juga udah beli kan. Ya dengan harapan sih kita nanti dapat ada lagi gitu. Kan uangnya kan kegeser dulu tuh ke situ Iya. gitu. Nah, habis itu ternyata
beliau membatalkan karena wah katanya ditangguhkan dulu lah untuk semua sponsor katanya. Aduh gimana ya, saya ngomongnya kan gak enak juga, mesti saya harus marah-marah kan ya. Iya. Orang yang namanya minta kan gini, saya minta dikasih syukur, enggak ya udah. Iya, Iya. betul. Dikasih misalkan saya mintanya 1.000, dikasih 500 ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada pemasukan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Ya udah mau saya marah-marah ke siapa? Berarti kan belum rezekinya ya. Iya. Nah itu sempat frustasi. Akhirnya bukan frustasi juga sih, ya ngeri lah gitu. Dan akhirnya kita coba puter lagi otaknya. Saya coba cari-cari dari sponsor-sponsor yang lain ya kan, tentunya memastikan gitu, jangan sampai nanti kayak gini lagi. Iya, betul. Kayak kemarin kan ada yang dari Sempit Awi, Oh, terus juga ada yang dari UMKM Bangun 2. Terima kasih UMKM Bangun 2 juga udah bersedia support kita. Terima kasih Dan banyak. Apa ya, makanannya itu ya anak SD sama anak SMP banget lah gitu. Oh, Jadi iya. mereka kan rame, jadi ya laku lah gitu. Ini Iya. ya sesuai dengan Target Oh. pasarnya. Terus juga kemarin ada Red Pizza, Oh, keren ya pizza, sponsornya. terus Boleh. apa lagi ya kemarin tuh? Yang nggak pasang stand ada bakso Hasan yang di Oh Anjatan. ya. Terus Legend King banget Resto, ya. King Resto Di mana tuh? yang di Hariklis itu, Oh ya. yang depan oke. Bank Nusamba. Hmm. King Resto. Terus ada lagi yang aksesoris itu mah temen saya juga dari Bekasi. Itu juga mau menyupport kita, dan juga salah satu support terbesarnya dari Fruity Sosro. Berarti ya. Kita tanpa modal tapi kita bisa mendapatkan profit yang luar biasa dari Iya. situ. Berarti Gede keren banget banget itu. ya. Iya. Gede banget itu. Sama yang lainnya juga ada banyak. Berarti itu tuh di era ketika merasa frustasi karena tiba-tiba di cancel sama sponsor itu apakah ditanggung sendiri Kang? Enggak. Atau maksudnya kayak pengurus-pengurus lain juga ikutan kayak aduh stres gimana nih? Padahal bentar lagi kan H-7 ya. Apakah Ya, makanya itu merasa stres tadi bersama? dicoba geser memastikan lagi apa namanya? Sponsor-sponsor yang sudah tadinya udah mau janji gitu, dipastiin Iya. lagi gitu. Mau enggak gitu. Kalau misalkan mau, oke, tanggal sekian harus bayar. Kalau enggak usah. Saya cari yang lain. Kayak gitu. Jadi memastikan aja. Akhirnya begitu memastikan terus juga ada beberapa yang nambah ini nambah peserta. Nah itu ketutup. Oh, Nambah peserta. nambah Artinya peserta, ya. tadinya kan masih ada kuota tuh. Iya. Nah terus ada yang nambah. Nah ada lagi yang paling menyesalkan. Udah saya keep nih peserta nih. Iya. Oke lah udah di keep. Belum bayar tapi. Oh. Oke lah karena wilayah Anjatan ya saya keep Iya. aja nggak apa-apa. Ternyata H-7 mengundurkan Cancel. diri. Oh, sayang banget. Itu rugi karena tanda peserta sudah ada. Iya. Semuanya juga udah ada buat dia gitu kan ya. Ternyata di cancel. Kan rugi kita kan. Iya. Isi. Rugi sekitar 1 jutaan itu. Waduh. Satu pangkalan kan ngirimnya sekian tuh, ya 1 jutaan lah. Hmm. Ya berarti kita rugi 1 jutaan dong. Buat dana event 1 juta Maka gede ya? dari itu kita harus cari dana yang 1 juta dari mana? Iya, betul. Ngumpulin lagi, putar otak lagi. Akhirnya kan ini apa? Tiketing. Kita harus push lagi tiketing tuh. Memang sudah direncanakan 500 piece, 500 paket lah ya. Tapi kita harus berusaha untuk bagaimana caranya Iya. supaya bener-bener pas, supaya bener-bener ya bisa lah gitu buat nutupin itu semua kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, event ini kan gede banget ya. Terus juga kemarin tuh emang ngeliat semuanya tuh pada penuh, satu sekolah tuh bener-bener full sama anak-anak peserta. Nah, gimana sih Kakang sama peserta sama apa Pengurus ya? yang lainnya Ya. ngurus event itu gitu. Secara event ini tuh luas banget. Gimana sih caranya buat ngendaliin gitu Iya, event memanage ini supaya buat event ini tetap iya berjalan betul. secara teratur. Ya gampang-gampang susah sih karena kan kita kan persiapan kan panjang. Iya. Nih. Ya tentunya dengan beberapa pengalaman yang sudah kan kita juga prepare, artinya kita udah tahu bahwa titik-titik krusialnya tuh di sini, sampah paling ya kan. Iya, Di betul. sini sampah, terus toilet. Iya. Kan? Dan itu sudah ada petugasnya masing-masing. Dan kita juga kerjasama sama petugas yang di sini, karyawan kan ada anak lapangan kan. Iya. Kayak kebersihan, keamanan dan sebagainya. Ya itu sih udah di kondisi benar-benar. Jadi ya
dengan peserta kemarin 1.300 pesertanya aja. Itu nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Jalak Mas 2023 2.600. Berapa? 2.600. Oh. Jadi Gede angka banget. tertinggi itu ada tahun mana? Kayaknya di 2015. 2015 ya. Oke. Karena 2015 tuh memang nggak ada SMA-nya nggak ada, peserta Oh, iya, SMA, iya. SMK-nya nggak ada. Cuman ada SD SMP doang. Cuman kalau misalkan dilihat-lihat, dulu tuh pernah nembus sampai angka 2.600 ya. 2.600 pesertanya aja. Iya. Tapi ada peserta tambahan yang mengikuti pentas seni. Oh. Pentas seninya aja ada sekitar 10 sekolah lah ya. Belum lagi kan official, pembina Oh, dan iya. sebagainya, pengunjung. Kayaknya 3.000 masuk. 3.000 masuk. Tiga itu dalam satu bangunan sekolah ini ya. Ya makanya padat banget itu. Padat banget. Padat banget. Terus kalau misalnya tugas-tugas buat para panitia tuh gimana sih pas di GBK? Tugas-tugasnya ya sudah ditentuin berdasarkan apa ya tupoksi, plotting ya. Iya, tupoksi. Tupoksinya. Jadi kayak ketua, sekretaris, bendahara, dan kita pakainya kayak apa ya, ada koordinator, ada penanggung jawab. Oh, baik. Biasanya penanggung jawabnya itu adanya di alumni. Oh. Alumni kita tuh Berkolaborasi juga ya. berkolaborasi, jadi saya ajak semua alumni. Kan saya juga termasuk alumni kan. Iya. betul. Nah, kita punya alumni namanya Fada Kibas Nimas. Fada Kibas Nimas. Pada Kibas Nimas. Forum Alumni Dewan Ambalan Kibas Nimas. Yang saya pakai ini seragam Fadanya. Seragam. Ya. Jadi mereka ditugaskan untuk posisi-posisi strategis yang tinggi lah, yang istilahnya mereka bisa mikir gitu. Yang Iya. kedewasaannya sudah teruji lah. Iya betul. Dibandingkan dengan anak-anak yang masih SMA kan masih kurang pengalamannya Iya kan. betul. Meskipun lebih pinter mereka gitu, punya kreativitas dan apa tuh anak-anak SMA. Nah di situ dibagi-bagi, ada kemarin kan ada mata lombanya, ada LKBBT, Iya. terus ada Semapur, ada Morse sama sandi-sandi. Oh. Nah itu ada 4 mata lomba tuh dipisah, ada keterampilan pramuka, ada LKBBT. Keterampilan pramuka itu yang tadi kayak Semapur, Morse, sandi-sandi. Nah itu masuk keterampilan pramuka. Nah itu kejuaraannya juga dipisah. LKBB, terus keterampilan pramuka juga sama. Nah itu dibagi-bagi juga, terus mereka juga dibagi-bagi lagi. Ada koordinator, terus plottingnya ya kita adakan simulasi supaya kita nggak bener apa ya, pas ada peserta datang nggak pelangap-pelongo. Oh, iya. Kita ngapain? Iya. Kamu harus begini, sampai Harus skenario-nya siap selalu, ya? ada SOP-nya juga, dia harus Oh, begini, oke. harus begini, tahapan-tahapannya. Kalau SOP-nya terlewat, iya gimana caranya itu harus tersampaikan ke mereka. Karena yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan dalam artian mereka tuh kan kalau yang teknisnya di Semapur Morse itu kan menulis jawaban. Nah, kalau menulis jawaban nomor pesertanya tidak ditulis, itu fatal. Dia nulis jawaban tapi kan nggak direkam. Iya. Ini jawabannya siapa? Jadi percuma ya. Percuma, nanti kita dapat komplain lagi dari komputer. Iya. Ini anak saya kenapa 0? Padahal ya itu. Nah, berdasarkan pengalaman itu ya, Iya. berdasarkan pengalaman. Dan makanya setiap ada event seperti itu atau pas teknisnya seperti itu lagi, ya kita ada pencegahan. Tolong dipastikan lagi semuanya harus menulis dengan benar. Pastikan lihat nomor pesertanya, lihat nomor pesertanya. Dan itu berulang. Yang paling krusial adalah drawing atau kesamaan nilai. Oh, draw. Itu yang paling ramai diperbincangkan pada saat TM. Drawing. Gimana tuh jadinya mekanisme? Ya kalau misalkan kemarin sih keputusan kemarin tuh kalau jadi draw atau kesamaan nilai kita akan uji ulang atau tanding ulang. Dan terjadi di mata lomba Semapur itu ada 14 regu atau tim yang nilainya 100. Wow. Ya kita bingung kan? Iya. Nah maka dari itu kita sudah menyiapkan segala skenario-nya. Jika terjadi ini, terjadi ini. Bahkan sampai 6 lapis, 7 lapis tuh sampai ke tanding ulang. Dan tanding ulang. Dan semua pembina ya udah karena sesuai dengan kesepakatan waktu FPM kan. Iya. Jadi ya udah aman. Oh ya, untuk kategori Semapur itu mengirim berita ya? Ya mengirim berita. Jadi ada 2 orang. Oh, oke. Jadi 1 orang mengirim, 1 orang yang terima nyatet. Oke. Kalau menurut Kang Uji sendiri ya, dari tiap tahun selama timeline GBK berjalan, kira-kira dilihat dari pesertanya ya, keterampilannya tuh
yang wah banget itu di tahun berapa? Apakah di tahun ini juga termasuk wah gitu? Kayak pesertanya keren-keren dengan Oh, skill kepramukaannya. Kalau skill sih semuanya keren-keren semua ya. Oh, Pasti iya, ya. oke. Dari mulai yang pertama sampai yang sekarang tuh keren lah, semuanya ada sampai 100 gitu kan. Cuman ada lomba yang menurut saya jarang dilombakan. Apa Tapi ini tuh? nggak masuk ke dalam kategori kepramukaan sih, tapi masuk dalam bidang perlombaan di lomba tingkat. Lomba tingkat itu lomba tingkat yang LT secara ya? resmi Oh, iya. di apa sih namanya? Tiap Diselenggarakan oleh setiap kuartir, bahkan sampai ke kuartir nasional. Oh, iya. Nah, itu ada tentang di situ ada wawasan Nusantara, Oh iya, pernah saya ikut di Jalakmas ya, Yes. pernah. Oke. terus ada tentang ilmu tajwid. Wah, Ada ilmu tajwidnya. Iya, jadi kayak hukum apa ya? hukum tajwid. Nun mati gitu kan. Iya, Oh iya. iya, Iqfa, untuk baca Quran iya gitulah. Iqfa, idgham dan sebagainya. Terus ada lagi tentang membatik. membatik. Jadi kayak membuat desain batik. Padahal seni ya. Seni di seni. Oke. Buat desain batik. Ya itu sih paling yang ada juga yang toga. Taman obat keluarga. Jadi mereka mempresentasikan bahwa pencur ini berfungsi buat apa, bermanfaat buat apa gitu. Jadi mereka mempresentasikan. Gitulah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, dari event kemarin, apakah lebih hektik dari biasanya? Dari tiap GBK yang pernah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, apakah sekarang tuh hektik banget? Bahkan chaos ya, dengan jumlah peserta 2.800 ya? Iya. 1.300 yang sekarang. 1.300 baik. Yang 2.600 yang kemarin. Maksudnya kayak, apakah ada terjadi yang namanya drama kesurupan, drama Ya, orang sakit? ada drama kesurupan ada di Oh ada. sebelah. Gimana tuh Kang? Boleh tahu nggak ya? Ya itu mah urusan pemimpin masing-masing. Oh, oke. Saya nggak Oke. bisa berhak menangani itu, tapi kan tim medis kita kan sudah langsung sergap tuh dari PMR Semanja kan. Terima kasih sama PMR Semanja ya, sudah membantuin kita dari tim jurnalistik juga udah bisa apa namanya mempromosikan apa sih ya, mendokumentasikan kegiatan. Ya. Kita saling support aja karena Ya. dari event ini tuh bisa naikin indeks sekolah ya. Sip. Betul. Ya. Untuk tingkatan lomba ini, apakah ini hanya mencakup wilayah 9 aja atau mungkin Jawa Barat Open? Kita sih ditulis di situnya kabupaten, Kabupaten. Oh. kabupaten tapi terbuka. Iya. Jadi bisa Majalengka, bisa Sumbang, Sumedang, Cirebon, silakan masuk aja. Oh, Indramayu Open jatuhnya ya? Iya, namanya open. Mau dari Jakarta juga kalau mau silakan aja. Iya. Oke. Boleh-boleh aja. Capek nggak sih Kang kalau ada kegiatan atau event kayak GBK ini? Banget lah, kita kan Iya. yang dikuras bukan tenaganya aja, pikiran Iya. juga. Tadi tuh pikiran yang kalau saya kan urusannya ke masalah pelayanan ya. Jadi mulai bagaimana pendaftaran, Ya. bagaimana anggaran, bagaimana hubungan dengan pihak luar. Ya. Nah itu urusan saya. Nanti penjembatan, nanti bareng-bareng sama ketua pelaksana, sekretaris dan sebagainya. Urusan teknis itu ada lagi. Saya nggak tahu menahu untuk masalah semapur atau panjang tongkat LKBBT itu Iya. panjangnya berapa, harus diameternya berapa, itu urusan teknis. Itu Sudah yang ada itu timnya siapa, masing-masing. Ada Kak Andika sama Kak Dani. Itu Alumni. Oh, alumni. Itu bagian teknis. Ya, dalam capeknya itu tuh bakal ngenimbulin kebahagiaan atau apa nih kayak kesulitan gitu. Iya. Tergantung endingnya. Oke, untuk event GBK kemarin tuh ya, di sela-sela kehektikan, chaosnya event, apakah itu menjadi kebahagiaan buat masing-masing pengurus, termasuk Akang juga, buat para peserta juga gitu? Oh. Walaupun ya mungkin terkesan capek, menguras Iya. pikiran dan juga tenaga, apakah itu bagian dari kebahagiaan juga? Ya iya pastilah, karena itu kan sebuah karya ya. Iya. Maksudnya kan sebuah karya ya, karena kan sebuah kegiatan itu jadi payah kita dari awal. Kita nggak mengadakan kegiatan tuh nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, paling minimal 4 bulan. Minimal, Ada yang sampai ya? setahun. Iya. Dulu Jalakmas kita ngadain 8 bulan. Jadi susah payahnya tuh ya di itu, tapi terbayar dalam 1 hari. Nah itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Maka bisa dibilang Jalakmas itu kayak anak sendiri kayak diurus sejak kecil Iya. sampai gede. Eventnya dimomong ya? Iya, dimomong terus sama anak-anak yang lain. Jadi kan kayak alumni juga punya secara emosional. Iya. Jalakmas tuh dia ya adiknya saya gitu.
kayak gitu. Dan GBK berkembang, juga ini baru lahir lagi ya. Kalau menurut saya sih, dan mungkin semua panitia juga sama, merasa punya kebanggaan tersendiri. Apalagi Iya. dia kalau misalkan event di luar, panitia jalak mas. Iya, Gitu, suka iya. kayak gitu. Ada kebanggaannya kayak, Kebanggaan sendiri. Oh iya, aduh, kita panitia tuh jalak jalan mas. tuh dengan bangganya. Bangga, ya. Apalagi kita pakai atribut jalak mas atau atribut Iya, betul. GBK. Apalagi lagi Basimas. Suka lebih saya Basimas. Iya, iya. Ini panitia. Iya. Oke, ada nilai Gitu. kebanggaannya sendiri ya. Iya. Oke, untuk GBK tahun ini spesialnya adakah ekspektasi ya atau kayak harapan sebelum kegiatan ini berjalan? Dan apakah ketika sudah dieksekusi, apakah ekspektasi itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan? Tentunya mungkin permasalahan-permasalahan pasti ada ya. Tapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Oke, Iya. alhamdulillah ya. Kalau boleh dikasih rating dari 1 sampai 10 maunya berapa? Untuk GBK tahun ini nih. 8,5. Oke, itu Cukup high ya? aman. Oh, cukup aman Cukup berarti ya? aman. Cukup aman. Nggak aman-aman banget. Cukup Oke, aman. oke. Tapi at least untuk angka segitu tuh lumayan tinggi lah Iya. ya, mendekati 10. Oke, untuk next pertanyaan ada tentang untuk kedepannya lagi ya. Oke. GBK ini adakah harapan? Jadi kayak mungkin sebagai bentuk evaluasi juga ya dari GBK tahun 2025 ini, dan di tahun selanjutnya ketika GBK akan dieksekusi kembali, adakah harapan yang mungkin di tahun ini nggak terlaksana tapi tahun selanjutnya bisa? Ada? Boleh Ya kita sebut? ada mungkin. Jadi Oh, itu gimana kita tuh, sih Bang? pengennya ya tetap lanjut dilaksanakan gitu kan. Entah 1 tahun sekali, entah 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Karena itu kan masuk ke program ya. Iya, betul. Terus juga kasihan anak-anak nih. Kalau misalkan nggak ada kegiatan, mereka itu seperti hampa, Ya, nganggur ya. nganggur. Kalau misalkan hanya sekedar ngejar syarat kecakapan umum doang kayak Bantara sama Laksana, yang kakak, itu mah udah pasti. Karena itu Iya. individu itu mah. Tapi kalau misalkan untuk menjaga kekompakan, menjalin persatuan mereka, secara emosional juga mereka Iya. terjalin, ya kegiatan itu. Karena saya punya teori bahwa buat kegiatan itu apa ya? Ada satu istilah buat saya itu teorinya. Kalau misalkan kamu sudah dipercaya, yang penting adalah tanggung jawab dulu. Iya. Misalkan nih, kamu jadi ketua pelaksana. Jadi ketua pelaksana nih kamu nih. Udah ketua pelaksana. Kamu kasih tanggung jawab kan? Ini wakil atau bendahara. Udah oke. Setelah itu, kamu akan kedisiplinan akan muncul setelah itu. Iya. Karena pas setiap rapat kamu bakal hadir tepat waktu. Iya. Karena menyiapkan sesuatu dan sebagainya. Iya. Setelah itu, apalagi kepercayaan diri kamu akan muncul, Betul banget. ya kan? Iya. Ada titel itu Ngomong kan depan, harus ngomong kan depan kan. Iya. Mau grogi mau enggak, yang penting ngomong gitu. Salah mau bener yang penting Udah ngomong. jadi suatu kan. kewajiban ya. Dan itu akan terus berulang kan selama proses persiapan. Iya. Dan itu akan kebiasaan dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Terus selanjutnya adalah kreativitas. Muncul tuh kalau tentang itu. Kreativitasnya bakal muncul sendiri. secara spontan gitu ya. Maka itu harus dilatih. Dengan apa? Ya adanya kegiatan ini. Jadi kalau misalnya kegiatan ini dihilangkan, apapun namanya ya nanti, misalkan nanti ubah lagi GBK jadi barbecue atau apa gitu ya, apa sih terserah lah kan main Jalak Mas tuh sekarang jadi GBK. Jadi ya intinya kita bakal ngadain lagi tapi entah kapan Oke. gitu. Jadi GBK ini tuh selain untuk wadah pengasahan skill untuk para peserta, ini juga untuk panitia juga ya. Panitia juga. Oke, jadi tidak semata-mata untuk keuntungan yang diraup oleh peserta Jelas. saja. Ah. Oke. Jadi untuk event ini sangatlah berkesan ya berarti untuk Kang Uji dan segenap Ya. anggota Pramuka SMA Negeri 1 Anjatan. Siap. Oke, pada kesempatan podcast kali ini bakalan kita tutup dengan salam dari Pramuka Kibas Nyimas ya. Dan sebelumnya karena waktu mendekati bulan suci Ramadan, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang pernah kita lakukan di kesempatan sebelumnya. Terima kasih kepada Kang Uji Alanis yang sudah menemani dan mengisi podcast kita pada kali ini. Dan kurang lebihnya kita akan menutup dengan salam dari Pramuka Kibas Nyimas. Silakan. Coba ya. Iya. Salam Pramuka. Salam. Heya Kibas Nyimas. Bisa.